Pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh. Jadi teman-teman, hari ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak Nadiem bahwa Pramuka itu wajib diselenggarakan oleh sekolah tetapi tidak diwajibkan kepada seluruh siswa. Jadi mungkin maksud Bapak Nadiem itu ada siswa-siswa tertentu yang tidak diperbolehkan mengikuti Pramuka. Misalnya yang ini pendapat saya, misalnya yang keterbatasan fisiknya, yang kurang mampu dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lapangan misalnya, karena di lapangan tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan yang cukup menantang untuk membentuk karakter siswa itu tersebut gitu. Jadi mungkin maksud Bapak Nadiem itu yang misalnya ada anak-anak yang keterbatasan dalam fisiknya misalnya, mungkin itu yang dimaksud. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini Bapak Nadiem sudah mengatakan bahwa Pramuka itu tetap wajib, bukan dihapuskan. Ini saya tegaskan lagi kepada masyarakat yang belum mendapatkan info atau belum mendapat kabar bahwa Pramuka itu tidak dihapuskan ya, tidak dihapuskan, tetapi malah wajib diselenggarakan kepada di seluruh Indonesia, kepada seluruh siswa. Wajib diselenggarakan oleh sekolah, tetapi tidak diwajibkan kepada seluruh siswa. Misalnya ada yang saya bilang tadi, ada siswa-siswi tertentu, tetapi di sini saya harus menekankan bahwa sebaiknya siswa-siswi, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, para guru, saya minta jika anak itu memang layak untuk layak dan mampu mengikuti Pramuka, saya harapkan kita mewajibkan dia supaya di situ dia pola pikirnya dan karakternya terbentuk. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya punya pengalaman tersendiri bahwa dari Pramuka lah kepribadian saya terbentuk. Dari Pramuka lah saya bisa berani memimpin banyak anggota, banyak masyarakat, dan di mana-mana saya berani. Jadi ada nilai-nilai positifnya yang saya dapat di dalam Pramuka, dan bukan hanya saya saja, tetapi semua teman-teman saya yang mengikuti Pramuka itu, anggota Pramuka, banyak sekali dampak positifnya. Jadi saya kemarin tuh waktu saya dengar info beritanya tentang Pramuka ini yang mengatakan bahwa Pramuka mau dihapus, saya sangat kecewa. Tetapi saya berani menunggu hari ini. Ternyata hari ini Bapak Nadiem menjelaskan bahwa Pramuka itu tidak dihapuskan, tetap malah diwajibkan untuk diselenggarakan seluruh sekolah, tetapi ada siswa-siswa tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengikuti gitu. Tetapi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ajak dan minta anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Pramuka di ekstrakurikuler, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, karena di situ akan terbentuk karakternya. Karena dimana di dasar Dharma Pramuka dan intinya dasar Dharma Pramuka itu banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan di situ, karena dari situlah dia akan menjadi manusia yang terbentuk pola pikirnya dan karakternya, sehingga dia menjadi manusia, orang yang berguna di banyak masyarakat. Dan begini, ini adalah pengalaman saya, justru karena Pramuka lah yang membentuk saya sampai saat ini. Saya bisa berani menghadapi banyak orang, bisa berani mengemukakan pendapat itu karena saya belajar dari Pramuka. Banyak sekali hal-hal positif yang saya belajar dari Pramuka. Jadi kalau sampai Pramuka dihapus, sayang sekali ya. Jadi puji Tuhan nggak dihapus, dan kita harus bersyukur bahwa dengan adanya Pramuka, anak-anak akan banyak mengisi waktunya di Pramuka dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi saya minta ini harus diadakan dan wajib diadakan di setiap sekolah Indonesia, karena banyak manfaatnya dan dampak besarnya itu banyak kepada generasi-generasi muda Republik Indonesia. Jujur saja saya punya pengalaman berharga itu lebih banyak di Pramuka daripada di organisasi manapun. Saya banyak sekali pengalaman di situ, baik dari cara membentuk keimanan saya dan ketakwaan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik disiplin saya, dan banyak sekali karakter-karakter baik yang sampai saat ini jiwa pramuka saya masih tertanam di dalam diri saya, karena
Tridharma Pramuka dan Trisatya Pramuka dan 10 Dasa Dharma Pramuka akan tertanam di dalam jiwa setiap anggota Pramuka yang mengalami dan menjalankan kegiatan Pramuka itu. Jadi saya rasa Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat bagi anak muda dan pantas dipertahankan. Jadi saya sangat setuju pendapat-pendapat masyarakat dari berbagai kalangan yang tidak setuju dengan adanya penghapusan Pramuka. Saya bangga dengan kalian karena dengan begitu kalian peduli terhadap bangsa ini, peduli dengan generasi bangsa ini. Karena salah satunya untuk membentuk karakter anak muda, karakter bangsa harus melalui pendidikan, harus melalui ekstrakurikuler, berbagai macam kegiatan yang positif. Salah satunya Pramuka tentunya. Dan di sini saya harus mengatakan bahwa dari Pramuka juga saya banyak belajar tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana caranya menghormati orang, menghargai orang yang lebih tua, menghargai senior, dan menghargai anggota. Dan di sana juga saya diajarkan arti kekeluargaan, bagaimana kita makan sederhana, bagaimana kita bisa merasakan kekeluargaan itu, disiplin bangun jam 4 subuh, baris berbaris dan lain sebagainya. Dan saya percaya setiap anggota Pramuka yang sudah pernah menjalani kehidupan atau masa-masa Pramuka, dia akan menjadi manusia yang tangguh dan berbudi luhur. Karena Pramuka sejati adalah Pramuka atau orang Pramuka yang menjaga 10 Dasa Dharma Pramuka, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rajin menabung dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang sangat baik di dalam Pramuka. Dan coba kalian semua membayangkan kalau Pramuka tidak ada, dan coba kalian menganalisa anak-anak yang saat ini viral, yang banyak melakukan tindakan-tindakan negatif di lingkungan masyarakat. Itu kebanyakan itu bukan anggota Pramuka, percaya sama saya. Coba selidiki anak-anak yang belagak-belagu di luar sekolahan itu, yang viral dengan kejelekan-kejelekan itu, saya yakin itu bukan anggota Pramuka. Tetapi kalau dia menjadi anggota atau salah satu dari Pramuka, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat apapun itu, dia beda dari orang pada umumnya. Karena dia sudah terdidik bagaimana cara menghargai orang, bagaimana disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu saya sangat bangga. Kenapa saya mempertahankan Pramuka itu harus ada. Salah satu kebanggaan saya di dalam hidup saya adalah bisa mengalami dan bisa mengikuti Pramuka, dan bisa menjadi salah satu dari anggota Pramuka yang bisa belajar dan mendapatkan nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman positif di dalam Pramuka itu. Makanya ketika guru saya kemarin meninggal dunia 1 tahun yang lalu kemarin itu, saya sangat sedih sekali. Walaupun dia sekarang sudah bukan guru lagi, karena mungkin dipecat, atau bukan dipecat sih, mungkin karena dulu dia honorer, terus segala macam, ada berbagai halangan. Tetapi saya bersyukur karena adanya pembina atau pelatih Pramuka karakter saya bisa terbentuk. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru saya, kakak-kakak pembina saya dimanapun kalian berada saat ini. Terima kasih banyak atas semua jasa dan kebaikan kalian, karena dengan bantuan kalian dan ajaran-ajaran kalian saya bisa menjadi orang yang saat ini, yang walaupun saya bukan orang yang sukses-suksesnya, tetapi saya bersyukur memiliki jiwa kesatria, jiwa Pramuka yang menghargai orang lain, bisa disiplin waktu dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana karakter seseorang itu menjadi pribadi yang baik di mata masyarakat dan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Itu kebanyakan saya dapatkan di Pramuka. Jadi terima kasih untuk Pramuka. Saat ini saya sudah kuliah, tetapi ilmunya masih ada dan melekat sampai saat ini. Terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang sangat luar biasa dulu, yang mungkin saat ini saya sudah lupa, tetapi jasa kalian tidak akan saya lupakan karena luar biasa bagi saya. Dan semoga Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Buat adik-adik, jangan takut bergabung di Pramuka, karena di Pramuka kamu akan terbentuk menjadi manusia yang tangguh.